Masih pada tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Ayuhal sada wa sayyidat wa asatis wa asatidzat rahimakumullah. Hari pertama tanpa Bu Fatmawati ya. Jadi kita selaku ya umat manusia ya untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarganya atas wafatnya Ibu Fatmawati. Beliau juga bendahara di kelas kita ya selama kita belajar di LBIG. Jadi ya untuk itu ya Bu Ani Sopi ya juga mengusulkan kirimin takziah ya Ibu Ani Sopi ya. Iya, kalau bisa. Kirimin takziah kalau bisa begitu. Untuk ya kebutuhan keluarganya Ibu Fatmawati. Bagi yang berkenan untuk mau kasih uang takziah nanti sama bendahara nanti ya. Bendaharanya nanti kita diskusi kembali nanti setelah itu ya, setelah kita belajar nanti. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang hadir di Zoom hadir semua. Ya, dan kita mendoakan kepada Bu Fatmawati semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dimaafkan segala kesalahannya dan ditempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi keluarganya yang ditinggalkan diberi kesabaran dan juga ketabahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ada dua orang teman kita yang sudah meninggal, Pak Ayatullah maupun Ibu Fatmawati. Ada dua orang malah yang sudah meninggal. Pak Ayatullah tuh yang teman kami juga tuh dari dasar 1 sampai di dasar 3 ya. Sampai di dasar 3. Dasar 3 ya? Udah nggak datang. Dasar 3 udah nggak datang dia. Oh, dia datang, mungkin kalau nggak salah. Dasar 3 sih mungkin itu pas di awalnya Ustadz Nasir. Tapi dia bagiannya di shift pagi, dia shift 1 gitu. Ya, kita doakan untuk Pak Ayatullah maupun Bu Fatmawati, teman sekelas kita juga. Ya, semoga tadi ya sekali lagi ditempatkan di sisi surganya dan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajma'in summa ila arwahi khususan Angkong Ayatullah wa Ummi Fatmawati Syamsuddin. Aisya'ul ilaihumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayna amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu 'anhum wa aqim rizqahum wa madkhalahum. Allahumma anzil rahmah wa maghfir 'alaihim lil qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al quburahum rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratin min niran. Amin amin ya rabbal alamin. Dek ambil Quran tuh, Dek. Baik, Bapak Ibu semuanya dan para satizah, kami persilakan kepada Bapak Ikhwan Azizi ilal Ustazul Karim alaihi falitafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-katsirah allati la yumkinuna an na'udduha wa nahsubuha fa inna ni'ama lakatsiratun jiddan minha al-fursah al-waqt. Di antara nikmat yang paling besar adalah adanya kesempatan. Al-fursah, al-waqt, al-hayat, al-umr. Yaitu yang paling besar bagi kita adanya kesempatan
li na'mala li na'buda li ajlil ibadah li ajlil amal as-salih. Lianna kasiron minan nas lahum furosun lahum awqatun walakin la ya'malunal khair. Kasir minan nas lahum waqt lahum fursa walakinnahum la ya'malunas sholihat wala yuslihuna anfusahum. Ya, ini nikmat paling besar bagi kita adalah kesempatan. Ya, adanya umur. Kan ya, kita mau ke rumah Pak Udin. Ya. Dan apa tadi? Nikmatul fursah. Fursah itu artinya apa? Kesempatan. Al-fursah itu kesempatan, waqt. Ya. Yang masih ada pada diri kita, ya. Minggu-minggu ini ya banyak sekali berita kewafatan. Ya, saya di lingkungan saya itu hampir tiap hari, ya. Dosen, ya, dosen paling banyak itu dosen. Ya, minggu ini dosen UIN itu 3. Siapa? Ya, Dr. Ismail itu orang Asy-Syafi'iyah itu. Ya. Oh, ya Allah. Dr. Ismail Ilyas itu aktivis Asy-Syafi'iyah, Ibu Dekan Fakultas Yunahar Ilyas ya. Usuluddin. Ya, itu Dr. Ismail Ilyas orang Madura, aktifnya di 2 kampus, satu di UIN, yang satu lagi di Asy-Syafi'iyah. Ya, yang kedua itu masih muda, ya, teman adik kelas saya, doktor orang Cibening, Jati Bening ya. Ya, Jati Bening. Jati Bening, ya. Jati Waringin. Saya Jati Waringin, Pak. Ya, Jati Waringin satu. Dekat satu rumah, lagi Pak. Dosen. Ya, itu Dr. Ismail. Yang kedua teman saya itu tinggalnya di Jati Bening, Ibu. Ya, itu Dr. Abdul Majid Khan. Ya, Abdul Majid itu Khan, kalau tahu anaknya saya, anak tahu ibu saya. kuliah di Tarbiyah akan ketemu dengan Dr. Abdul Majid, juga meninggal. Kemarin guru saya orang Banten, ya, orang dakwah itu Harun Aspar. Jadi berguguran gitu ya. Ya, inilah kehidupan antara masuk dan keluar, ya. Yang masuk ke dunia banyak, yang keluar dari dunia juga banyak. Ya, kullu yaum man yulad wa man yamut. Ada yang lahir, ada yang Mati. ya, yang wafat. Nah, itulah kehidupan. Maka kehidupan dan kematian itu al-haq kok, ya. Al-haq, siapapun bisa ditanggil lebih dulu, ya, enggak mesti harus tua, ya. Ya, maka kata Bu Ani tadi harus fisik kita jaga, ya, terutama yang sudah seperti kita ini, ya. Harus ya. Alhamdulillah, ya, kita doakan Ibu Fatma, ya, yang selama ini kita mengenal dia orangnya gaul, orangnya ceria, yang saya tahu begitu, ya. Orangnya, ya, gaul lah dengan siapapun gitu, ya. Dan orangnya kepeduliannya juga tinggi. Memang akhir-akhir ini ya sakitnya itu, ya, saya juga tanya-tanya ini sakit apa gitu, kelihatannya ringan-ringan aja kan. Tahu-tahu ya diambil oleh Allah. Maka ucapan yang paling menghibur bagi orang yang ditinggalkan apa? Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu ucapan yang paling menyenangkan bagi keluarga, ya, karena itulah kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka ucapan Al-Quran itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sangat membantu untuk menyadarkan orang, ya, tidak bersedih lama, tidak nangisnya lama, tapi semuanya ikhlaskan, mengembalikan semua kepada Allah. Itulah namanya kematian, ya. Oleh karena itu kita sekali lagi bacakan Fatihah khususnya untuk Ibu Fatma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Nah, kita ini belajar bahasa itu diantaranya yang paling harus banyak kita hafal. Ya, kalau mufrodat udah jelas ya. Kosakata, orang belajar bahasa pasti bergelut dengan kosakata. Kosakata itu tiap hari harus bertambah. Kosakata itu gampang. Kita buka kamus, kita tanya. Kalau nggak tahu misalnya putus, terputus, memutuskan, itu tinggal buka kamus. Tetapi ada hal yang harus kita hafal itu struktur. Ya. Struktur itu susunan. Ya. Susunan ini kelemahan orang belajar bahasa Arab. Ya, menghafal susunan. Nah, susunan itu harus kita hafal. Ya, misalnya tentang adjektif. Ya, apa yang kemarin itu? Ya, yang kita pelajari tentang susunan ejek sifat. Sifat itu terjemahannya ya yang, ada kata-kata yang. Itu identik. Tapi kadang-kadang dihilangkan juga yang, bisa saja anak soleh. Bukan berarti anak punya Pak Soleh, tapi kita yakin itu anak yang ya, ilmu bermanfaat. Ya, bukan ilmu fasyafaat, ilmu yang di situ maknanya. Sodakoh jariah itu artinya sodakoh yang ngalir. Itu identik dengan bahasa kita itu ada yangnya. Nah, yang kemarin ada yang mufrad, ada yang jumlah. Nah, yang jumlah inilah bukan kata lagi. Kalau berbicara jumlah berarti kalimat. Jadi kalimat itu bisa menjelaskan atau bisa menyipati. Ya. Di kelas ada anak yang sedang baca Quran. Nah, anak itu disifati oleh membaca. Gitu. Ada seseorang yang telah menyelesaikan studinya di Amerika, hidupnya lebih supi daripada orang yang keluaran Saudi. Ada seseorang yang keluarnya udah lama. Hunaka rojulun takhorroja min Amerika walakinnahu ya'ishu hayatan masalan zahidi. Nah, itu yang telah ya, yang telah di kampung baru masuk ya. Di kampung saya ada sebuah masjid yang telah dibangun oleh seorang dermawan yang diberi nama ya, Masjid Al-Birru misalnya ya. Di kampung saya ada sebuah masjid yang telah dibangun oleh seorang dermawan dari Jakarta, namanya Al-Bir. Fi qaryati masjidun banahu rojulun ya minar rijal al-agniya di Jakarta wasmuhu. Nah, itu ya, jadi struktur itu penting dalam membaca teks ya. Ya, kemarin udah sifat. Jadi secara garis besar ada 3 sifat itu. Satu apa? Ulangi lagi, mufrad. Mufrad itu artinya kata, jangan dianalogikan dengan 2 atau jamak ya. Kata bukan jumlah, itu mufrad. Yang kedua jumlah. Kalau jumlah dalam kajian bahasa Arab itu ada 2 atau 3. Ya, 2 itu fi'liyah dan ismiyah. Boleh ditambah syibhul jumlah atau dzarab gitu. Preposisi di kelas, di depan kelas. Nah, itu juga bisa jadi penjelas menyipati. Saya melihat sebuah masjid yang ada di kampung saya. Ya. Saya melihat seorang anak yang berada di bawah pohon. Nah, di bawah itu kan kalimat. Nah, itu jadi sifat. Syaratnya kalau jumlah tadi apa? Man'utnya harus nakiroh. Itu yang harus dihafal. Ya, yang harus dihafal. Sehingga jangan nanti menerjemahkan waladun alladzi. Tidak ada bahasa Arab nakiroh diikuti isim mausul. Ya. Nah, tidak ada dalam bahasa Arab nakiroh diikuti isim mausul.
Haram dalam bahasa Arab itu. Nah, maka yang ketiga baru ada isim mausul. Maka man'utnya atau sohib, istilah bahasa nahu, pemilik isim mausul. Al-waladu alladzi yatakallamul arabiyyah ismuhu Ahmad. Anak yang sedang belajar bahasa Arab itu namanya si Ahmad. Kan al-waladul ladzi, ini ladzi itu. Ya, tapi kalau dengan isim sifat kan al-walad al-muta'allim. Nah, itu mufrad. Al-walad alladzi yamhar. Al-walad al-mahir gitu kan. Maka isim sifat itu kalau mau dipecah nih isim sifat, misalnya isim fa'il, al-mahir sama saja alladzi yamhar. Al-alim alladzi ya'lam. Ya'lam. Gitu kan gitu. Daraba yadribu darban fahuwa daribun. Darib berarti alladzi yadrib. Oh iya. Alladzi yadrib. Al-madrub alladzi yudrob. Itu sebetulnya isim sifat itu kalau dipecah menjadi al-qari alladzi yaqra. Al-qadir alladzi Yaqra. Al-qadir alladzi yaqdir. Yaqdir. Al-mutakabbir alladzi cari aja kata kerjanya. Alladzi Yakbiru ya. yatakabbar. Baru. As-sabiruna alladzina yasbirun. Gitu. Iya. Al-muslimun alladzina yuslimun. Itu sebetulnya begitu. Jadi cara memain matematiknya begitu gitu. Al-alim alladzi ya'lam. Al-qadir alladzi yaqdir. Ya, gitu. Tidak boleh begini. Ya, nanti tidak boleh kalau jumlah fi'liyah tidak boleh pakai alladzi. Ya, harus dilepas dari alladzinya. Coba ya, misalnya dalam ayat Quran sangat banyak. Ya, kita baca nanti ya, baca Quran. Ya, setiap baca Quran coba teliti gitu biar ada rasa ya. Kalau baca Quran ya. Misalnya mana ini saya baca Quran. Di situ akan mendapatkan kata-kata apa namanya? Mausubnya nakiroh. Kitabun angzalnahu ilaika. Kan? Kitabun angzalnahu ilaika. Sodakotan tutohiruhum. Nah, coba doa coba. Allahumma inna nas'aluka min ilmin. Allahumma inna na'udzubika. Coba siapa yang hafal? Allahumma inna na'udzubika min qalbin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma' wa nafsin la tashba'. Ya, ulangi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Min ilmin, tanwinkan. Min ilmin la yanfa'. Wa qalbin la yakhsha'. Ya. Wa du'a la yusma'. Ya. Wa nafsin la tashba'. Iya. Ya, itu dia. Coba. Aku berlindung kepada Allah dari suatu jiwa perut yang tak pernah kenyang. Oh. Ya, nafsin la tashba'. La tashba'. Terus wa min ilmin la yanfa'. La yanfa'u. Wa min du'ain la yusma'u. La yusma' atau la yustajabu lahu. La yustajabu lahu. Wa min Apaan teman-teman, halaman berapa, buku apa? Ya, halaman nanti. Nih ya. Hari ini ya masih mengupas yang kemarin. Nanti coba kalau baca Quran teliti tuh sehingga kita gampang mengindonesiakannya. Ya. Pakai alladzi coba. Di Quran itu sangat banyak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
terus Hadirnya walladzina apa? hum. Halaman berapa? Adilahum anilahum. Halaman 58 ya Pak ya. Diktat. Ya, ya, tuh, ya. Jadi coba baca doa, ya, ada allazi, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijatun naat, dikeluarkan gitu kan. Oh, naat ya. Dikeluarkan. Tapi tak muruna, ya, itu jadi hal. Ya. Oh, Khaira ummatin ukhrijat linnasi. ta'muruna bil ma'ruf. Tak murun di situ jumlah, maka nanti ada jumlah juga jadi hal. Jumlah jadi hal. Bedanya dengan naat, bedanya satu saja. Kalau man'utnya itu nakiroh pasti jadi naat. Tapi kalau sohibul halnya itu ma'rifat pasti hal. Oh, gitu ya. Tuh. Jadi kalau ada alif lam jadi hal. Ya, diantaranya umumnya pakai alif al gitu. Umumnya yang ma'rifat itu. Ya, bukan satu-satunya itu. Jadi ya umumnya bahasa Arab itu kalau ada al itu Ma'rifat. ma'rifat. Tapi Muhammad kan nggak ada al ya udah ma'rifat kan. Oh iya. Ya, jadi umumnya pakai al. Misalnya sangat kecil terjemahannya. Misalnya saya melihat di kelas seorang anak yang sedang duduk. Di situ nakiroh pasti naat. Ya, naat. Aitu. Ya. Aitu waladun alladzi. Waladan alladzi. Nah, jangan pakai allazi. Kalau gimana sih pakai allazi? Katanya jumlah tadi. Nah, ini. Jangan kelotokan lidahnya. Itu mahasiswa saya banyak. Bentar-bentar allazi, bentar-bentar allazi itu. Iya, di sastra Arab begitu. Bentar-bentar allazi. Saya katakan kamu belajar nahu apa enggak gitu. Pak, belajar itu semua usul. Pakai allazi terus. Iya, pakai allazi boleh. Tapi sohibul mausulnya harus marifat. Itu loh matematiknya. Ya. Nah, kalau jumlah kan rumusnya tadi. Ya. Jumlah badan nakiroh na'tun. Itu rumus Imam Sibaweh itu. Imam Sibaweh. Itu pahami itu. Itu rumus nahu dari Amerika sampai Madura sama pahamnya itu. Oh iya, Dharma di mana ya? Ya, ilmu itu pasti, Ibu. Ya. Di Amerika 2 kali 2 4. Di Jawa juga 2 kali 2 4 gitu. Itu harus pahami rumus itu. Kecuali rumus-rumus ilmu sosial. Ilmu sosial yang baik bisa buruk, yang buruk bisa baik. Itu rumus ilmu sosial, ilmu hukum. Tapi kalau ilmu matematik, pasti ya. Ilmu bahasa tuh pasti. Ilmu bahasa pasti. Tidak bisa ngalor ngidul gitu. Kalau ilmu hukum, itu ilmu diatur-atur. Tergantung yang ngatur gitu. Dirubah-rubah. Iya. Ya, coba saya ulangi lagi. Di kelas, saya melihat di kelas seorang anak yang sedang duduk. Itu harus nakiroh itu. Coba gimana? Ra'aitul waladan. Ra'aitu waladan yajlisu. Iya, harus begitu. Ya, harus begitu. Saya telah membeli sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Khan dari Mesir. Ya, bagaimana? Saya telah membeli sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Khan. Istaraitul kutubah. Istaraitul kutubah. Kitaban. Istaraitul kitaban. Yang menulisnya Dr. Ahmad Khan. Dr. Ahmad Khan. Yang menulisnya dulu, Oh, kana ya. Katabahu. Katabahu Dr. Ahmad Khan. Saya tadi malam sholat di suatu musola yang warnanya, yang halamannya, yang lamarnya luas, jumlah ismiyah tuh. Saya tadi malam sholat di suatu musola
yang halamannya sangat luas. Shola itu Shola itu film Musola, shola itu musola musola. musolan, fi musolan. Fil musola. Shola Yang itu fil halamannya musolan. luas. Yang halamannya luas sehingga 5 mobil keluarga saya bisa parkir di situ. Jangan. Aladina ya, Aladina Tahatuhu wasi'atun. Kemana kalau tidak? Tahatuhu wasihatun. Aduh, atau luas. Iya kan? Kan jumlah ismiyah. oh iya. Tadi Oh, malam datang kepada saya seorang remaja yang namanya Sumayyah. Ya bagaimana? Tadi malam datang Sumayyah. kepada saya seorang pemuda yang namanya Abdul Hamid. Ja'ani syabun ismuhu Abdul Hamid. nih Itu bahasa tidak akan ditentang oleh siapapun karena benar. Tapi kalau bahasanya nggak benar, diketawain oleh orang-orang. Ini susunan bahasa apa ini kok begini? Itu kan dilempar oleh guru insya. Dulu di pesantren saya, cara membetulkan insya, cara membenarkan, cara memuji anak insanya bagus, itu kalau begitu masuk wali kelas, di kelas 3 dulu, jadi di absen, dikembalikan tuh wajib manzilinya, PR-nya. Nah, maju misalnya, teman saya dipanggil, ya Abdul Syakur, ta'al. mana lagi Pak? Lalu dikasihlah dengan tangan kiri. Oleh wali kelas itu dikasih dengan tangan kiri. Ternyata insyanya itu nilainya 5. Nilainya 5 jelek gitu. Lalu dipanggil lagi. Ya Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid itu sekelas dengan saya 5 tahun itu. Ya. Pakai tangan kanan. Ya. Begitu dipanggil ya Hidayat ta'al. Ya. Dia orangnya kecil maju ke depan. Kursi gurunya hampir 1,5 meter tingginya kan. Ya, diangkut di kursi tinggi. Hada insya'uka, dengan kanan dikasihnya. 8,5 nilainya. Ya baru ketahuan, oh yang kanan tuh bagus, rupanya yang kiri jelek. Nah, itu mengikuti bahasa Al-Qur'an. Famaman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah wa amman utiya kitabahu bisyimalihi fayaqul ya laitani lam uta Kitabiyah. Nah, itu orang-orang yang diberikan ama bukunya melalui tangan kanan, dia akan gembira, ingin cepat buka membacanya. Tetapi dengan yang kiri, ya laitani lam uta kitabiyah, jangan saya terima dah. Nah, itu meniru bahasa apa? Meniru apa namanya? Bahasa Al-Qur'an. Baik, hari ini satu lagi. Ada namanya isim tabdil. Atau dalam bahasa Nahwu disebut juga fi'il tafdil. Ya. Ya, isim tabdil atau fi'il. Kenapa disebut fi'il? Kenapa ya? Karena dia itu seperti fi'il bentuknya. Akbaru, asgoru, kan begitu. Ya. Makanya disebut juga dalam bahasa Nahwu fi'il tabdil. Tabdil itu artinya berlebih. Lebih besar paling besar. Maka dalam bahasa apapun ada 3 tingkatan. Satu yang biasa. Yang biasa itu bahasa Inggrisnya itu apa? Seingat saya definitif atau apa gitu. Yang kedua yang komparasi. Ya itu gampang, komparatif, lebih. Yang ketiga apa namanya, yang paling itu biasa orang Indonesia nyebutnya super. Ya. Yang lebih itu yang paling, tidak ada bandingan, tidak ada saingan, disebut paling. Maka kita orang Indonesia paling senang mengatakan super. Supermi. Sapi super. Ya, sapi super tuh harganya ya Superman kan orang yang paling ya. Terus super apa mie ya? Supermi ya. Superior. Apalagi bahasa-bahasa kita kan?
Nah, itu artinya super itu paling. Nah, Ya. dalam bahasa Arab ada 3 juga. Nah, isim tabdil itu prinsipnya harus dari 3 huruf. Harus dari 3 Tiga huruf. huruf. ya asalnya. Maksudnya asalnya apa? Fatola. Muslim nggak bisa dibikin tabdil karena dia 4 huruf aslama kan. Tapi yang 3 huruf semua bisa ditabdil Tabdil. baik mubalaghah maupun musyabbah. Rohim sama saja arham. Ya. Jadi isim tabdil adalah isim yang terambil dari 3. tiga. Soleh asalnya sod lam ha. Ya. Jamil jim mim lam. Yang dihitung ya-nya karena ya itu adalah huruf Tambahan. tambahan. Coba hasanun asli betul tuh baik. Hasanun ahsan kan? Iya. Coba misalnya ada namanya siapa? Si Salim menjadi Aslam. Aslam. Ada namanya Latif tapi ingin lebih gitu. Altof ya. Al-Top. Tafun. Coba nama orang yang isim tabdil di masyarakat kita banyak sekali. Ya. Atko. Yang isim tabdil. Atko. Pak Haji Abdol ada. Pak Haji Abdul. Akrom ada. Akram. Akhwan. Akram. Ashraf juga ada Ashraf. Ashraf. Ya, Ashraf itu biasanya orang India itu. Akhwan. Apa? Akhwan. 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 Tetanggaku Pak RT Akhwan bukan Sebentar. Akhwan. Akhwan. Nama orang. Akhwan. Bukan. Kalau misalnya dari akhin, ada enggak misalnya yang lebih bersaudara gitu ya maksudnya Akhun. tadi Pak Muslim ya. Sidik. Ada enggak akhwanu misalnya. Bisa saja akhun menjadi akhwanu, betul bisa. Akhwanu orang yang paling banyak kawannya, akhwanu. Ya. Dari kata-kata akhun. Ya. Ikhwanun. Kalau ikhwan jama'. Ya. Kalau akhwani musanna. Ya. Akhwani 2 saudara. Ikhwan jama'. Abun. Yang paling bapak. Ada enggak abwa? Nggak ada. Ya, Kalau ada enggak? nama abwa ada nama Ya, tempat. selama itu kata sifat bisa ditabdilkan. Ya. Kecuali yang mirip-mirip gitu kan seperti warna. Abyadu Abyad. bukan berarti lebih putih, Pak. Ya, itu Ahmar. dalam rumus bahasa Arab satu warna itu mirip sama dengan isim tabdil abyadu akbaru, tetapi jangan diartikan lebih putih. Ya. Tidak masuk. Yang kedua isim-isim yang celak, misalnya buta, tidak bicara. Abekamu bukan berarti lebih bukan itu lebih tidak bicara, enggak. Akma bukan lebih buta, enggak. Jadi ada perkecualian dalam ismu tabdil itu adalah satu yang tidak boleh dimaknai tabdil, satu warna. Coba Pak Muslihin, coba putih, hijau, merah, coba bahasa Arabnya coba apa tuh? Putih. Abyad. Abyadu ya. Merah. Ahmar. Ahmar. Ahmaru ya. Guru munsharif. Akhdar. Ya. Akhdaru bikho. Akhdar. Ya. Kalau ahdar nanti lebih hadir, Pak. Kalau ahdaru lebih hadir dia. Khudra. Akhdar bikho, akhdar. Akhdaru. Ya. Kuning. Asfaru. Asfaru. Ya, asfaru. Dan merah. Udah tadi. Ahmaru. Nah, Ahmaru. itu jangan dimaknai lebih merah. Nah, lalu nanti bagaimana? Aksaru min hada humrotan. Nah, itu lebih merah tuh begitu. Ya. Darah binatang ini lebih merah dari kambing. Hadad damu
Adamu Aksaru humrotan gitu. Si aksaru Ali lebih hitam dari si Fulan. Inna Sayyid Ali aksaru sudatan. Itu. Jadi masdarnya diambil. Nanti ada teori lain. Ya, dia lebih tuli ya, dari orang ini. Ya, gimana tuh? Jangan huwa abkamu. Jadi ada perkecualian. Satu, warna. Yang kedua, isim-isim sifat yang menunjukkan celak. Yang menunjukkan celak. Contohnya a'ma, buta, abkamu, tidak bicara. Kalau tuli? tuli Asammu. asomu Asom. asomu Sumun, bukmun, umyun. Itu jamak dari abkam. Ibu. sumun bukmun Jamak dari abkam jadi bukmun. Ya, abkam jadi bukmun itu jamak. Jamak dari abkam. Umyun. Iya. Umyun. Orang-orang yang sumun, bukmun, umyun itu jamak Pak Salih, Pak Masli. Jamak dari abkam, asomu. Baik, sekarang coba lihat diktat itu yang biasa. Syarif kalau muannasnya syarifah. Rohim kalau muannasnya Rohimah. rohimah. Hasanun. hasanah Hasanah. Fadilun. fadilah Fadilah. Fadilah. Ibu Fadilah. Fadilah. Ibu Fadilah. Kalau Ada. fadilatun itu isim, itu masdar, itu benda. Fadilatun itu benda. Tapi kalau fadilah sifat. Ya. Kalau fadilatun artinya keutamaan. Tapi fadilah kalau fadilatun yang mulia. Yang ya. Beda. Kalau fadilah, faridoh itu benda. Ya, tapi kalau fadilatun ya, Sifat. itu Sifat. sifat. Coba fadilah misalnya wudu. Fadilatul fadilatul wudu Fadilatul wudu. jangan fadilah, harus fadilah. fadil Wasilah. Wasilah artinya fasilitas. Ya, fasilitas. Kalau fadilah isim fa'il. Baik. Wasih. Kotor. Wasih. wasihatun Wasihatun ini Wasihatun. musyabbah. Dalam bahasa sorobnya Musyabbah. Musyabah itu apa sih yang disebut isim sifat musyabah itu apa sih? Serupa Oh, ya. kemarin. Serupa ya. Musyabbah itu serupa. Iya, apanya yang diserupakan itu yang jadi pertanyaan. Ya, yang dimusyabah itu apanya? Yang dimusyabah dalam ilmu sorob adalah maknanya. Makna. Ya, maknanya misalnya jamil itu kan indah. Sama saja dengan soleh indah juga. Hasanun indah itu makna. Jadi aspek makna. Makanya musyabah dalam diktat saya adalah isim fa'il dari 3 yang tidak menganut fa'il. Itu musyabah itu. Musyabah adalah isim fa'il dari 3 yakni fa'il tapi tidak menganut fa'il, tidak mau, nyeleneh gitu. Nyeleneh. Misalnya jamil apa jamil dalam bahasa Arab? Jamil. Ya. Iya, bukan jamil. Kalau jamil nanti ketawa kucing Arab. Jamil, kamil. Harus gitu begitu, tidak boleh. Nama hadil mar'atu jamilatun. La, ya. jamilah. Jamil. Milah. Hasanun apa hasinun? Hasanun. Iya kan? Hasin. Robbana fid dunya hasanatun bukan hasinatun. Nah itu jadi singkatnya musyabbah adalah kata sifat dari 3 yang tidak menganut fa'il. Itu banyak. Ya, ada fa'il, ada fa'alun, ada fa'lun, ada fi'lun. Ya. Itu sifat. Misalnya gampang. Bahasa Arabnya apa gampang? Sahil ya. Sahil. 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 Dari mana dapat sahil?
Atas. Sahalun, sahalun. Sahlun, enggak sahal. Sahlun. Kan sering dengar. Kan Sahlun. kita sering dengar sahlun, hadza amrun sahlun. Gampang artinya easy, easy. Sahlun. Tapi sulit. Sa'bun, bukan so'ibun, sa'bun. Ya. Itu mirip dengan masdar. Kalau orang nggak belajar bahasa Arab nggak tahu itu. Hadza su'alu so'ibun. La, so'bun ya Ustaz. Ya. Gembira, farihun apa farihun? Farihun. 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 La. Alah. Bahasa Arab itu farihun. Tidak panjang. Farihun. Begitu ya. Di Quran banyak sekali kata-kata farih. Ya. Wahum farihun. Mereka bergembira. Wahum farihun. Bukan farihun. Bersih. Nazib apa nazib? Nazifun, Pak, kalau bersih. Ya, jadi itu namanya musyab. Musyabbah. Jadi kalau ditanya apa yang disebut dengan musyabbah? Musyabbah adalah isim fa'il dari 3 huruf, cuman nyeleneh, tidak mau tunduk kepada fa'il. Lalu bagaimana cara mempelajarinya? Ngapal aja kita. Ya, ambil dari Quran, ambil dari hadis, ambil dari kamus. Oh, wari'un itu orang yang warok itu wari'. Jangan wari'. Ya. Dakhmun, megah, bagus, mewah. Dakhmun. Dakhmun. Nah, kalau di Arab Qurani ada satu judul itu tentang sifat. Jadi kalau ditanya Ibu Mutia, sifat itu dalam bahasa Arab ringkasnya hanya ada 6 kata sifat itu. Apa Ibu Mutia? Yang disebut kata-kata sifat dalam bahasa Arab. 1, isim fa'il. Fa'il. 2, Maf'ul. isim maf'ul. 3, Musyabbah bismil fa'il. 3, 4, Balaghah. iya. Balaghah. Mubalaghah adalah isim fa'il dari 3. Cuman maknanya lebih banyak. Banyak ilmu, banyak kuasa, banyak. Ya, banyak. Rohim, banyak kasih sayang. Ya. Rohim tuh banyak kasih sayangnya. Seorang ibu tuh rohimah. Tapi bapak mungkin rohim. Ya. Iya, kalau ibu rohimah. Kalau bapak rohim aja dia mah. Kalau ibu kan lebih banyak kasih sayangnya dari ayah. Ya, mubalaghah. Kemudian yang kelima apa? Isim tabdil. Rumusnya ini yang akan kita pelajari. Itu sifat. Akbar dan kubro. Nah, isim tabdil itu hanya ada 2 bentuknya. Akbar dan kubro. Ahsan husna. Yang terakhir nisbah. Apa? Nisbah itu bahasa Indonesianya Pak Sidik. Bahasa Indonesianya itu nisbat itu dinisbatkan, dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan. Coba bahasa yang dikait-kaitkan dengan ekonomi. Jadi bahasa apa? Bahasa ekonomi. Iya. Iya, bahasa kampus. Bahasa yang berhubungan dengan universitas. Ya. Sekarang ayat yang dikait-kaitkan dengan tauhid, tauhidiyah, gitu kan? Ayat tauhid. Problem yang dikait-kaitkan dengan fikih, qadha ya. Fikhiyah, gitu. Sekolah yang dihubung-hubungkan dengan Islam menjadi Madrasatul Islamiyah. Iya, tidak ada dalam bahasa Arab madrasatul Islam. Oh iya benar. Tidak ada. Ya. Yang ada adalah sekolah yang dihubungkan, dikaitkan dengan itu, tidak perlu ada yang lah gitu.
Ya, seperti idhofah maknanya. Coba bahasa Arab, bukan bahasa yang Arab kita terjemahkan. Arabiyah. Iya, lughah Arabiyah, bahasa Sunda. Lugos Sundawiyah. Ayo, bahasa misalnya bahasa manusia. Lughatun nas. Logotul insan. Insania. Lughatun insaniyah, jangan Insaniyah. diidopatkan. Tidak ada Insaniyah. bahasa gitu diidopahkan, pasti dinisbat. Lugotun insaniyah. Lughatun insaniyah, lughah hayawaniyah, ruhun insaniyah, semangat manusia. Ya. Tapi ingat, kalau sudah sifat tidak perlu dinisbatkan. Ya, karena dia sudah sifat. Jadi nisbah itu adalah kata benda yang dibikin Sifat. Islam menjadi Islamiyah. Islami atau Islamiyah. Ya. Islami laki-laki, kalau Islamiyah perempuan. Nah, sekarang kita kembali ke laptop. Baik, coba sekarang komparatif. Ya. Komparatif itu sering diikuti oleh min gitu loh. Oh. Ya. Af'al. Ya. Dari. Coba rumusnya yang komparatif ini af'alu itu rumusnya. Ya. Kenapa nggak boleh tanwin isim tabdil? Karena menyerupai Fi'il. Baik, coba asrofu min lebih mulia dari, ahsanu lebih baik dari, abdolu lebih mulia dari, ya, ausahu dari, agnamin lebih kaya dari. Nah, gitu. Ashalu min, ya. Soal nahu lebih gampang dari soal sorob, ya kan? Soalun nahwi ashalu min soali sorfi. Ya. Nahwi. Ya. Itu ashalu. Baik, coba dalam kalimat misalnya di bawah al-ummu arhamu minal ab. Ibu itu lebih banyak kasih sayangnya dari ibu. Daripada ayah. Al-ilmu afdalu minal mal. Al-ilmu afdalu minal mal, gitu kan? Lebih utama daripada harta. Iya. Wa agna min akhihi kolban. Nah, kolban itu artinya dalam bahasa nahunya tamyiz, pembeda. Dia lebih kaya dari saudaranya. Apanya yang lebih kaya? Kan tanya-tanya tuh. Ya, hatinya. Hatinya. Nah, hatinya itu dalam bahasa nahu disebut tamyiz. Tamyiz itu hukumnya mansub. Iya, ingat. Jangan maf'ul bihi nanti. Kalau ada di ujian. Karena as-sayyid Ahmad agna min akhihi malan. Saya garis bawahi malannya. Maf'ul, khobar kana, tamyiz, atau maf'ul mutlak. Tamyiz. Nah, itu jawabnya cukup. Tamyiz. Tamyiz. Gitu. Iya kan nanti di ujian. Nanti di ujian ada soal begitu. Tentu yang di garis bawah jadi apa? Maf'ul, maf'ul mutlak, maf'ul bih atau tamyiz. Lihat aja nanti. Ya. Di ujian nanti. Jadi Pak, kalau tamyiz itu berhubungan dengan isim tafdil gitu Pak? Di antaranya. Betul. Oh, gitu. Di antaranya berhubungan dengan isim tafdil. Pokoknya tamyiz itu begini. Kalau suatu statement kalimat itu tidak jelas, maka dijelaskan. Misalnya, Bogor itu indah. Apanya yang indah? Udaranya. Coba. Ya. Udaranya itu tamyiz. Iya, betul. Kan tajmulu. Tajmulu. Bogor, hawaan. Coba. Si Ali itu besar. Apanya yang besar? Badannya. Jisman. Itu. Jisman badannya. Ngomongkan saudara kamu itu ya, besar dosanya. Coba bagaimana? Kaburo zamban. Ya, jadi betul pertanyaan Ibu tadi, Ibu Nur ya. Jadi tamyiz itu kan masih umum, masih belum jelas.
Pak Ali itu lebih besar dari adiknya. Apanya yang lebih besar? Hutangnya. Coba kan? Utangnya. Utang. Dainan. Oh, iya, iya. Ya. Ya, ya. Ya. Orang yang paling kaya hatinya adalah orang yang puas. Aghnan nasi qalban. Aghnan nasi qalban huwa al-qani' gitu. Orang yang paling, ya, apa tadi? Yang paling kaya hatinya adalah orang yang puas. Ya, kalau dapat honor, Dirga, kamu dapat honor nih ngajar privat. Ya, 500.000, alhamdulillah. Satu lagi di satu rumah 1,5 juta. Alhamdulillah. Satu lagi 1 juta. Jadi jangan ngedumel yang dari 500 itu. Mungkin yang 500 itu ditutupi oleh yang 1,5 juta. Nah, sama dengan khotib. Kalau habis Jumat buka, cuman 200.000. Dumel dia. Dumel. Nah, besok rezekinya akan dikurangi keberkahannya oleh Allah. Tahu nggak hadisnya, Ibu? Hadisnya. Hadisnya itu saya hafal gini. Jadi Nabi menasehati seorang sahabi namanya Al-Hazim. Al-Hakim Ibn Hazim. Ya Hakim, innal mala khudratun hilwatun. Harta itu adalah khudroh. Khudroh itu subur, hijau. Hilwatun itu manis. Oh, harta itu khudratun wahilwah. Apa katanya? Khudratun wahilwah. Khudroh itu artinya subur, enak pasti. Yang hilwah itu, hijau-hijau itu. Yang kedua, hilwatun, manis. Faman akhodaha bisa khawati nafsin burika fihi. Orang yang menerimanya dengan legowo, dengan ridho, dengan lapang dada, maka akan diberi keberkahan. Tuh. Jadi contohnya tadi. Ya. Disyukurin ya Pak, sedikit. Ya, disyukuri. Ya, terus kebalikannya. Kebalikannya, paman akhodaha bi isyrofi nafsin. Isyrofi nafsin itu dengan serakah. Lam yubarik fihi. Allah tidak memberikan keberkahan. Tadi ngedumel gitu. Tadi ngedumel. Oh begini. Ya, misalnya seorang driver, ya, dia bawa taksi. Biasanya bawa ke rumah, bayar setoran, akan cukup, bensin dipenuhin lagi untuk esok hari. Alhamdulillah katanya. Ya, hari ini bisa ngasih ke rumah 200.000 lebihnya. Pada suatu hari, jangankan untuk berikan ke rumah, untuk bensin juga kurang. Lalu dia bersyukur, ya alhamdulillah hari ini ya rezeki aku inilah yang diberikan. Mudah-mudahan esok, besok lebih banyak lagi. Nah, itu diberkahi oleh Allah. Tapi kalau dia ngedumel, ya gua hari ini buat bini aja kagak ada, buat rokok kagak ada, buat bensin apalagi. Nah, ngedumel dia. Tengah jalan ngedumel. Berprasangka tidak baik kepada Allah. Nah, itu akan diberikan ketidakberkahan. Itu maksudnya hadis tadi, ya. Man akhoda habis sakhawah. Sakhawah itu lapang dada. Ya, lapang dada, ridho. Ya, mungkin hari ini inilah yang diberikan oleh Allah untuk aku. Besok ini biasanya para pekerja yang tidak tentu honornya penghasilannya. Tapi kalau misalnya Ibu Ani sebagai hakim, udah jelas itu. Ibu Mutia sebagai misalnya karyawan di BUMN, udah jelas. Tapi kalau misalnya, ya, tadi seperti driver kan, atau dagang, ya, atau dagang, iya dagang kan nggak tentu penghasilannya. Iya. Karena hujan dia dagang makanan, hujan. Nah itu saya hadis khudratun wahilwa. Paman akhodah bisa khawatin burika fihi, waman akhodah bi isyrofi nafsin wa syarah. Syarah itu dengan tidak ridho juga. Lam yubarik
Fihi. Ya, itu qanaah tadi. Baik. Sudah, sekarang yang superlatif. Nah, superlatif ini susunannya ada 2. Yang super ini ada 2. Boleh idofat, boleh sifat. Kalau idofat itu apa? BB. BB atau B atau boleh juga idofat itu ada 2. BB boleh atau SB dibalik. Tolong catat, ini baru nih ilmu nih. Kalau idofat itu ada 2. BB atau SB, sifat benda. Coba banyak uang. Kasirul mal. Kasir kan sifat. Kasirul mal. Nempel di benda menjadi seorang yang banyak duit. Kasirul mal, seorang yang banyak duit. Seorang yang ringan tangan. Ringan tangannya. Khafiful yad. Oh, khafif ya. Oh iya, khafif. Seorang yang panjang usia. Tawilul umri. Iya. Tawilul umur. Nah, jadi catat ini ilmu baru. Idofat itu ada 2 macam, BS dan SB. Apa tadi? Ulangi. Idofat ada 2 macam, BS dan SB. Ya, BB. Coba BB pulpen Ustadz, rumah Ustadz, ya sholat maghrib, masjid kampung kan BB. Nah sekarang coba panjang tangannya, panjang umurnya, tawilul umri. Panjang angan-angannya, tawilul amali. Udah ya. Nah, dalam super, ini yang super kita berbicara, maka ada waladun akbar, ada akbarul walad. Ya, waladun akbar, seorang anak yang paling besar. Akbarul aulad, sama itu, anak yang paling besar. Coba wassalatu wassalamu ala Ashrafil. Iya, ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Al jihadul akbaru. In jihadil. Apa itu? Gimana yang al jihadul akbar? Jihadul akbar. Saya lupa hadisnya. Hadisnya itu apa yang jihad akbar itu? Al jihadu fi sabilillah ya. Iya. Ada hadis. Ya kan? Imanum billahi wa rasulihi. Begitu kan? Al jihadul akbaru. Al jihadu fi sabilillahi. Tapi banyak di buku jihadul akbar, itu salah. Yang betul? Akbarul jihad. Ya, boleh akbarul jihad. Satu. Boleh al jihadul akbar. Anak yang paling gede akbarul aulad. Akbarul. Misalnya Ahmad min akbaril aulad li ustad ikhwan. Si Ahmad adalah anak yang paling gede. Ahmad waladun akbar, sama. Nah, kalau mu'annas kubro. Nah, ini ingat, kalau kubro itu hanya untuk mu'an, untuk mu'an, tapi susunannya harus sifat. Contohnya susunannya sip, ya. Ini semua laki semua, Pak. Yang mu'annas. Gimana Ibu? Yang mu'annasnya contoh Pak tuh ya, yang superlatif. Yang superlatif itu begini. Enggak contoh. Kalau idofat, dengarkan. Kalau idofat, baik laki-laki maupun perempuan sama. Ya, kalau idofat, ya. Jadi yang superlatif itu ada 2 susunannya. Boleh idofat, boleh sifat. Contoh, seorang anak yang paling gede, waladun akbaru. Boleh juga akbarul aulad. Oh, jadi harus pakai alif lam ya Pak, akbarul. Betul, idofatkan akbarul aulad, ahsanul jaza. Lihat tuh.
Oh iya. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Ya, kalau idop, misalnya Fatimah akbarul banat. Si Oh, iya. Fatimah adalah putri yang paling besar. Ahmad akbarul abna, akbarul aulad itu. Tetapi kalau sifat, kalau laki-laki laki-laki waladun akbar, tapi kalau muannas harus kubro. Ya. Maka ada kata-kata Kubro. kata kubro tidak boleh diidofatkan. Oh Ya. iya. Harus naat saja. Asyraful anbiya. Coba nama-nama terbaik al-asmaul Husna. ahsan apa husna? Husna Pak. Husna karena al-asma itu Mu'annas. Coba al-hayatud Dunya. karena hayat tidak Mu'annas. boleh. Al-hayatul adna gitu, tidak boleh. Al-hayatul adna lah al-hayatud Dunya. Al-qalqalatus sughra wal qalqalatul Kubro. kubro. Kiamat sugro apa kiamat kubro? Iya. Iya, iya. Ya. Istighosah akbar apa istighosah kubro? Istighosa kubro. Baik. Tablik akbar apa tablik kubro? Akbar. Itu karena Muzakkar. Muzakkar. Jadi sekali lagi yang superlatif ini boleh idofat, boleh sifat. Baik, udah langsung saja contoh misalnya ya. Jangan dibacalah penjelasan ya. Iyalah. Kalau mau dibaca boleh, nanti di rumah aja penjelasannya. Iya, Tadi Pak. udah. Nah, saya katakan ada dua kata yang tidak ada tabdilnya, Ibu. Dalam bahasa Arab hanya dua. Satu khairun dan syarrun. Tidak dipakai akhyar, Ibu. Tidak dipakai asyarru. Tidak pernah dipakai oleh orang Arab. Adanya syarrun nas, tidak asyarrun nas. Khairud dunya, khairul mal, tidak akhyarul mal, tidak ada. Ya. Oh, kok ada nama orang atau nama masjid, ada kitab. Kifayatul akhyar apa kifayatul akhyar? Ayo coba yang pernah ngaji tuh. Kifayatul akhyar. Ya, betul. Akhyar itu jamak dari khair. Akhyarun. Ya. Jamak, ya. Ada Pak Haji akhyar apa akhyar itu? Akhyar. Orang Arab tidak menggunakan isim tabdil dari khair. Jadi ada dua kata ya, yang tidak ditabdilkan khairun dan Syarrun. Coba as-salatu akhyaru minan naum. Apa khair? Khair. Khair kan? Iya, Ini ada tetap di halaman 59, Pak. Bu. Ya. Ya. Halaman 59. Ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 3 itu pola isim tabdil adalah apal dan fu'la. Pola fu'la hanya digunakan untuk mu'annas dalam struktur ejektif. Oh, udah tuh. Dalam bahasa Arab ada dua kata isim tabdil yang tidak mengikuti pola af'al. Yaitu syarrun dan khairun. Lebih baik, lebih buruk, atau terbaik. Sama semua ya, Pak? Sama. Ya, itu harus lihat konteks. Khairun nisa, wanita yang terbaik. Khairun nas, manusia yang terbaik. Khairul umam, Umat-umat yang terbaik. umat yang terbaik. Ya. Khairul anam. Apa tuh khairul anam? Nabi-nabi yang terbaik. Anam itu artinya insan. Oh, insan. Oh, manusia yang terbaik. Iya. Khairun nas, manusia terbaik. Syarrun nas, Manusia terjelek. Ada ya. Baik, saya kasih contoh. Ini pendek-pendek aja dulu. Terjemahkan secara struktur ini kalimat. Coba.
Al-ilmu nafi'. Terjemahkan dengan yang baik. Ilmu itu Bermanfaat. baik. Bermanfaat. Ya. Nafi' itu isim fa'il. Ya'malul muslim amalan solihan. Gimana terjemahnya? Orang Orang muslim muslim berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Kok gimana sih? Melakukan perbuatan Indonesianya yang apa? baik. Orang muslim Muslim melakukan hal-hal yang soleh, hal-hal yang pekerjaan soleh, yang hal-hal baik. yang baik. Orang muslim melakukan pekerjaan yang baik. Istilah bahasa agamanya amal saleh aja gitu kan. Amal soleh. Cuman kalau ada orang tanya apa sih amal soleh? Pekerjaan yang baik, itu aja. Tapi kalau orang beragama kan amal saleh udah biasa, akrab. kalau ini Al-akusani. naat manut ya Pak, amalan soleh kan. Betul. Iya, kadang- Betul, kita ingin mengatakan di sini makna ya, makna ungkapan amalan solehan kan pekerjaan yang Baik. baik. Itu biasa, bukan super, bukan komparatif. Al-aqlus salim fil jismis salim. Tuh. Mana naatnya? Salim kan? Soleh. Nah, itu namanya Syabab. musyabbah. As-salim Tabung gas. istilah sorob itu musyabbah. Tadi kan? Ya, tadi. Salim bukan salim tapi Salim. salim. Baik. Akal yang sehat Akal yang sehat. terdapat dalam fisik yang sehat. Al-ilmu afdalu. Nah, ini baru komparatif nih. Abdil ya. Tabdil kan? Iya. Tabdilnya Iya, namanya iya. tabdil itu ada dua. Tabdil. Komparatif, ada Superlatif. Abdulumin berarti lebih baik, Superlatif. lebih utama. Komparatif. Komparatif ya. Komparatif, banding. Suratul Baqarah atwal min surati Ali Imran. Coba gimana? Surat Al-Baqarah lebih panjang daripada surah Ali Imran. Masjidul Istiqlal akbaru min Masjidil Azhar. Masjid Masjid Istiqlal lebih besar daripada Masjid Al-Azhar. Siapa yang ikut kegiatan di Sisingamaraja di Masjid Al-Azhar ada nggak? Dulu Pak, saya dulu. Pak. Baik, Sekarang dulu. Iya. Nah, saya tanya, kalau ada orang menyebut Masjid Al-Azhar apa Masjid Al-Azhar? Azhar. Masjidil Azhar. Baik. Azhar. Apa bedanya dengan Azhar? Azhar kan bunga-bunga Pak. Betul. Ya, jamak dari Zahrun. Zahrun. Tapi masjid itu namanya Masjid Al-Azhar. Tabdil. Masjid yang paling berbunga. Gitu artinya. Bunga. Masjid yang paling berbunga, berbuah. Bukan masjid bunga-bunga. Ya, itu bedakan. Ya. Ada nama di LBIQ. Dia mengatakan nama saya itu jamak, katanya Muhammad Anwar apa Anwar? Anwar. Itu terserah. Kalau Anwar Sadat itu almarhum presiden Mesir itu Anwar, Pak. Oh, berarti Anwarun ya Pak? Kalau Anwar jamak. Ya. Maka kalau saya cenderung kepada yang paling cemerlang. Anwar gitu loh. Tapi di Indonesia umumnya Anwar bil jamak katanya. Iya Pak, Anwarun ya. Betul, artinya dua-duanya ya silahkan saja. Mau Anwar apa mau Anwar? Ya, kalau Anwar orang yang paling bersinar. Tapi kalau Anwar cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya. Anwar. Oh, Anwar pakai alif ya, Pak ya? Ya, itu jamak. Jamak. Pokoknya kalau mendapatkan bahasa Arab itu bunyinya af'al pasti jamak, Pak. Ya, tidak mungkin mufrad. Nah, itu patternnya. Coba 10 kata sekarang jamak Anwar gitu. Coba af'al, amtar, ayyam, ashar, a'mal. Paling banyak jamak. Baik, balas. Nah, sekarang syafa'ah kubro.
Nah, super tuh. Superlatif. Super. Yang paling besar. Baik, yang paling besar. Jangan dibaca kabro ya. Awas hati-hati loh. Kabur. Kabur. Ya, dalam bahasa Arab kalau fa'la itu jamak. Coba kalau orang-orang sakit. Orang-orang sakit apa sebutnya? Mardo. Mardo. Nah, itu jamak. Ya. Orang-orang sakit. Iya. Jarha, orang-orang terluka. Ya. Jangan dibaca jurha. Nah, ini kriteria baca. Jadi kalau isim tabdil bacalah Husna. Husna. Coba Ibu Husna apa Ibu Hasna? Ada semuanya. Hasna juga ada. Di sini ada dua-dua. Dua-duanya betul. Kalau Hasna berarti cantik aja. Tapi kalau Husna Cantik. Cantik. Lubna bukan labna Ibu. Ya. Kan itu Iya. orang Arab. Pasti orang Arab tuh ya Sayyidah Lubna bukan labna. Ya. Lubna itu artinya orang yang paling apa namanya? Cerdas, paling cerdas, betul Lubna itu. Luben. Ya. Berarti lubna itu berbeda dengan kata laban atau susu ya Pak ya? Ya. Labanun ya kan, Ya. labanun susu ya. Labinun artinya bata labanun susu. Labanun susu. Labinun Lubna orang yang banyak susunya gitu. Ya benar. Sapi berarti itu Pak, Tidak, sapi. Pak. Enggak. Ya, al-labin itu dalam bahasa Arab itu inti, esensi. Esensi. Dalam bahasa Arab itu al-lubun. Baik, asma husna al-hayatud dunya al-qalqal kubra. Baik, al-yadul Ulia. biasanya ulia itu dengan alif lurus. Sedangkan yang lainnya dengan alif bengkok. Bengkok Gali ya. bengkok. Termasuk Ulia. muannas juga ya Pak, yang ulia Pak ya. Ya, terus ya. Baik, Allahu Akbar, Allah. Nah, di situ Allah paling gitu kan. Allah alam bisawab, Allah lebih tahu atau Allah paling. Allahu asdaqul qailin. Super nih, super. Ya, superlatif. Innallah ahsanul khaliqin. Allah adalah pencipta terbaik. Baik. Subhana rabbiyal a'la, Tuhanku yang paling tinggi. Baik. Udah, saya ingin baca nomor 3. Coba Ibu Nur, coba baca Ibu Nur. Oh, ya. As-sholatu, Indonesia kan Ibu Nur Hayati. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang manusia yang terbaik ialah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Iya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan manusia yang buruk ialah yang panjang umurnya dan perbuatannya jelek. Iya. Ya tola umruhu, umurnya panjang, kan gitu kan? Perbuatannya buruk. Oh, iya. Amaluhu, perbuatannya buruk. Nah, itu bahasa Indonesia. Kalau tadi didulukan panjangnya. Kalau bahasa Indonesia yang baik adalah orang terbaik adalah orang yang umurnya panjang. Nah, umurnya panjang dan perbuatannya buruk. Ya, baik. Ya. Wa syarrun nas, orang yang paling terburuk adalah umurnya panjang. Umurnya tapi perbuatannya buruk. Itu bahasa kita. Bahasa kita itu kan fa'il dulu. Ya, bukan berarti salah kita katakan panjang umurnya, betul juga. Cuman bahasa Indonesia itu biasanya kalau ada fi'il fa'il, fa'ilnya dulu yang diterjemah. Qala Allah, Allah bersabda, hajarun nabi, nabi berhijrah. Tawalla al-khalifatul awal Abu Bakar wilayah sanatin. Abu Bakar radhiyallahu anhu menguasai pemerintahan selama 2 tahun, gitu kan? Nah, itu bahasa Arab begitu. Baik. Khairun nasi, apa itu ungkapan mahfudzat? Khairun nasi. Nasi. Baik-baik Oh, manusia. sanuhum ya. Asanum khalqan wa anfum fa'uhumun linnas. Baik. Terjemahan bahasa Indonesia untuk superlatif ada 2 macam. Ya. Khairun nas ada yang mengatakan manusia terbaik,
ada juga sebaik-baiknya manusia. Saya tanya, bahasa standar Indonesia yang mana itu? Manusia terbaik. Iya, betul itu. Afdolus sholat, as-sholatu fi waktiha. Sebaik-baik sholat pada waktu. Sholat. Sholat Oh ya, tepat waktu. amalan sholat yang paling utama adalah sholat di masjid ya. Jadi bahasa Indonesia kalau ada sebesar-besarnya, sesempurna-sempurnanya itu bahasa harian. Ya bahasa tidak punya standar. Tapi kalau bahasa standar adalah manusia terbaik, Terbaik. nabi termulia, manusia yang paling sempurna, akmalul imani, akmalul mu'minina imanan, manusia paling sempurna. Ya, contoh begini. Coba khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Bahasa standar itu adalah manusia terbaik adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mungkin ada yang begini, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang sebaik-baiknya akhlaknya. Nah, mungkin ada yang terjemahan begitu. Ya, biarkan saja. Tetapi bahasa standar Indonesia superlatif itu manusia terbaik. Jangan sebaik-baiknya manusia. Ya ini bahasa standar lah. Ya. Kalau bahasa orang jalanan atau bahasa ustadz-ustadz di podium kan, sesempurna-sempurnanya sholat adalah sholat pada waktunya. Sesempurna-sempurnanya orang mukmin adalah orang mukmin yang paling, nah itu sebetulnya betul, nggak apa-apa. Ya jangan disalahkan. Penegasan. Bukan penegasan, ya bahasa sehari-hari lah. Ya, bahasa sehari-hari sebaik-baiknya manusia, sebetulnya kan yang paling gampang manusia terbaik. Iya, nggak ribet. Ya. Manusia yang paling kaya adalah orang yang paling puas. Manusia Aghnan nasi qalban al-qani', orang yang paling kaya, ya, yang paling kaya hatinya adalah orang yang puas dengan takdir. Nah, baik. Nih, saya ingin hadis ini saya ambil dari kitab pembukaan namanya Nahjul Balaghah. Ibu tahu nggak Nahjul Balaghah kitab apa itu? Enggak tahu. Nahjul Balaghah itu artinya kitab yang paling baik. Nah, misalnya orang-orang Syiah itu akan mendewakan Nahjul Balaghahnya siapa? itu Hasan ya? Alinya. Ali. Imam Ali radhiyallahu an. Makanya ada Nahjul Balaghah. Ya. Nah, lalu ada orang Sunni juga punya Nahjul Balaghah. Ya. Yang disusun oleh Syekh Muhammad Abduh. Nah, ini saya ambil bukunya nih, muqaddimahnya. Coba tolong baca. Coba siapa yang bisa bacanya dengan baik. Asyraful Hadis. Coba Pak Muslihin. Pak Muslihin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Sidik bukan Pak Muslihin. Yang Rijal coba. Pak Sidik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asraful hadisi kitabullah wa awsaqul ura kalimatut taqwa. Iya. Wa khairul milali wa khairul milali millatu Ibrahim wa ahsanus sunanis sunatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahsanul hadisi zikrullah wa ahsanul qasasi adzal kitab wa khairul umuri awaqibuha wa syarrul umuri muhdasatuha wa ahsanul huda hudal anbiya wa a'zamu
dolalatu ba'dal huda wa khairul ilmi ma nafa' wa khairul huda ma tabi' wa Majhul, syarrul majhul. Uttubi'a diikuti. tubi'a wa syarrul amal qalbi wal yadul ulya khairum minal yadil sufla. Iya. Nah, coba ini sering dibaca muqaddimah dalam forum-forum pengajian oleh Ustadz ini. Asyraful hadisi kitabullah wa awsaqul ura kalimatut taqwa wa khairul millatu Ibrahim wa ahsanus sunan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahsanul hadis zikrullah. Nah, dan selanjutnya ini semua mubtada khobar, ya. Semua mubtada khobar. Setiap pasal, setiap potongan mubtada khobar. Asyraful hadis Ya. kitabullah. Ya, kalam terbaik adalah kitab Allah. Pakaian terkuat adalah kata takwa. Agama terbaik adalah agama Ibrahim. Tradisi yang terbaik atau kebiasaan yang terbaik adalah tradisi Muhammad SAW. Perkataan terbaik adalah zikir kepada Allah. Cerita terbaik adalah kitab Quran ini. Ceritanya. Khairul umur awaqibuha. Perihal terbaik adalah akibatnya, nilainya. Ya, nilai, bukan banyaknya. Khairnya. Syarrul umur muhdasatuha. Hal-hal yang terburuk adalah yang diada-adakan. Muhdasat itu yang tidak ada diada-adakan. Ya. Ahsanul huda hudal anbiya. Ya. Petunjuk terbaik adalah petunjuk para nabi. A'dhamud dhalalah ad-dhalalah ba'dal huda. Kesesatan terbesar adalah kesesatan setelah petunjuk. Jadi kalau ada orang murtad, ya tadinya udah baik, muslim, kembali lagi, itu namanya a'dhamud dhalalah ad-dhalalah ba'dal huda. Ya, jadi kalau orang dulunya baik, sekarang jadi bekas. Mau nggak Pak Musli, Pak Sidik dikatakan, no, bekas Ustadz tuh, Pak Sidik tuh. Bekas ustaz. Kalau bekas preman bagus tuh ya. Bagus, betul. Bekas preman. Umar itu bangga. Dulu Umar dikatakan bekas preman tuh. Nah, ya. Ada sekarang gelar di Indonesia, maaf. Ada yang bekas kiai katanya. Ada yang bekas Kiai. Nauzubillah kalau ada orang yang Mantan menggelari lagi. itu. Allahumma apa? Nauzubillah min tilka. Oh, bintil. Allahumma a'udzubika min. Kalau mindalik apa artinya Ustaz? Ya, jadi pertanyaan begini. Jadi kalau Ibu Mutia tanya, boleh nggak Ustadz nauzubillah min tilka gitu? Boleh nggak? Kan itu pertanyaannya. Nah, biasanya orang Arab kalau domir sya'an itu zalika saja, domir keadaan gitu. Nauzubillah min dzalik, walaupun laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada orang laki-laki yang kurang baik, oh naudzubillah min dzalik deh. Nah, lalu ada orang perempuan naudzubillah min tilka, boleh saja. Iya, boleh saja. Kalau saya membolehkan. Ya, kalau jelas kan naudzubillah min tilka, Berarti yang contoh jeleknya yang perempuan maksudnya gitu kan, iya, Pak? Betul, itu. Tetapi dalam rumus bahasa zalika terus karena domir sya'an, domir keadaan. Ya, Kalau zalik Alkitab, Ustaz. Ya lain, itu Alkitab kan jelas zalikanya kan artinya jelas. jadi ini. Ya itu karena saking sayangnya. Ilmu balaghah mengatakan kalau pembalikan, ya dibalik itu, maka ini kenapa dikatakan ini oleh para ulama? Karena saking cintanya, dekatnya gitu. Bukan jauh. Kalau kitab itu yang mana? Maka para ulama mengatakan dalika itu lit taukid kitab ini gitu. Karena saking dekatnya di pelukan kita. Sama dengan Pak Sidik.
memanggil orang kalau jauh ya, dekat ya atau a? A. Kalau orang Arab asalnya itu a Ahmed, itu dekat Pak. Dekat. A itu karena suaranya gampang diterima. Tapi kalau di Saudi orang manggil selama sepanjang 3 kilo, kan enggak a. Pasti dengan ya Musallamah. Karena jauh. Tetapi kenyataannya kita balik itu. Ya untuk dekat. Ya waladi. Ya ayyuhal mu'minun. Bukan jauh. Maka dibalik. Tadinya jauh jadi dekat. Maka dalam ilmu balaghah kalau terjadi pembalikan apapun. Itu ada makna dibaliknya. Kalau terjadi pembalik. Nah ya dari domirusaan tadi Ibu ya. Jadi boleh sewaktu-waktu naudzubillah min tilka boleh lah. Kalau ditanya kenapa? Karena tilkanya kepada Mu'annas. Itu untuk orang belajar bahasa lah ya, untuk diskusi. Boleh enggak Ustaz? Naudzubillah min tilka boleh. Itu dalam diskusi aja. Baik ya. Ya udah jam 11 nih saya mau khutbah ke hutan kayu nih. Oh, Masya Allah. Nah, itu yang mau saya ingetin, Pak Ustaz, kan nggak ada khutbah. Hutan kayu masih rimbun. Hutan kayu. Hutannya Masih rimbun, masih banyak pohon di situ. semua. Terima kasih Bapak Ikhwan Azizi ya atas Kasih, Pak itunya Ikhwan. waktunya. Terima kasih. Demikian apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Itu Dirga kenapa pakai masker? Takut. Jika dekat Bunur soalnya.